Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dirahmati Allah. Mata kuliah kita hari ini adalah retorika dan sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa kita akan bacakan catatan-catatan kita masing-masing terkait dengan kesalahan kita dalam berkomunikasi, solusi, efek, serta pelajaran apa yang didapatkan. Ya, kita akan mulai dari sesuai dengan urutan yang ada di monitor aja ya, yang ada di depan saya ini yang paling kanan kita akan dengarkan dari Yahya Amar Qaid. Ya, silakan Yahya, Baik, Pak. Nah, silakan. sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Markoid. Saya izin membacakan pengalaman komunikasi saya yang dulu berjalan kurang baik, gitu ya. Jadi, ketika dulu saya masih sekolah, ketika saya masih SMA, saya memiliki teman, sebut saja si A, gitu ya. Si A ini orangnya baik, orangnya cerdas, orangnya rajin. Tapi si A ini punya satu masalah, yaitu dia karena sifatnya yang demikian, dia suka dimanfaatkan oleh teman yang lainnya. Misalnya ketika ada PR dari suatu pelajaran, semuanya menunggu si A untuk mengerjakan, untuk kemudian hanya dicopas, copas cara inilah ya, langsung gitu. Jadi mereka hanya melihat hasil dan tidak mengerjakan sendiri. Kemudian kadang juga disuruh-suruh ketika ada piket, eh, modusnya hanya bantuin aku dong, bantuin aku. Maka si A ini ya karena itu ya sifatnya yang baik tapi juga terlalu polos, maka ya dia mau-mau saja. Masalahnya lagi si A ini sudah dibegitukan, dia masih tidak sadar atau mungkin pura-pura tidak sadar gitu ya. Tapi intinya kemudian saya melihat kejadian itu, saya berusaha untuk membantu dan mengingatkan si A ini. Ya saya coba ingatkan dengan bahasa yang baik, bahasa yang eh, serius gitu ya. Eh, Kamu ini sebenarnya lagi dimanfaatin sama orang lain, kamu paham enggak? Gitu. Kemudian mungkin dia malah menganggap eh, peringatan saya begitu ya, kata-kata saya sebagai peringatan yang menghina gitu. Karena eh, dia menganggap saya melihatnya hanya seperti itu, padahal dia sendiri melihat dirinya hanya membantu orang lain begitu. Kemudian hal tersebut itu berjalan ya sampai lulus, sampai selesai SMA, dan sampai akhir pun eh, em, kejadiannya terus berulang, dan si A ini ya memang, maaf ya, pada akhirnya saat lulus itu hubungan kami jadi tidak baik-baik saja begitu ya. Padahal saya sebenarnya setelah itu saya sebenarnya tidak terlalu ambil pikir ya, kamu mau begitu kan ya silakan, tapi dia mungkin sudah sakit hati dari awal ketika saya mengingatkan. Maka setelah terlalu baik, kami sudah lulus, kemudian ya kuliah sendiri-sendiri, dan sampai hari ini saya belum bisa menemukan jawabannya itu ya. Saya tidak bisa memperbaiki kesalahan komunikasi saya waktu itu. Saya tidak punya solusinya sampai hari ini. Intinya saya berusaha membantu dengan bahasa yang baik, melihat kejadian seperti itu. Tapi si A, teman saya ini, menangkap kalimat saya atau peringatan saya ini sebagai peringatan yang merendahkan dan menghina begitu. Begitu saja mungkin, Pak. Oke, terima kasih Yahya. Yahya udah
pernah minta maaf nggak ke dia? Sudah Pak, Hmm. maksud saya setelah minta maaf dan nggak terlalu ambil pusing, maksudnya silakan hidup dengan caramu begitu. Cuman ya Hmm. mungkin dia masih berbekas gitu. Hmm. Oke. Ya, nah itu pelajaran yang sangat berharga ya. Bagaimana kita melihat sesuatu itu dari perspektif yang berbeda. Jangan hanya perspektif kita, tapi juga ada perspektif lain. Perspektif itu eh, cara melihat, ya, atau tempat melihat, gitu. Jadi perspektif dosen pasti berbeda dengan perspektif mahasiswa dan harus berbeda, ya, karena untuk keberlangsungan pembelajaran maka seorang harus punya, ya, cara-cara untuk belajar masing-masing. Nah, contoh misal ketika kita melihat sesuatu itu warnanya apa, sebuah buku warnanya merah misalnya, ya, tidak serta-merta kita menilai bahwa seluruh buku itu warnanya merah. Ya, ada bagian-bagian lain yang bisa jadi warnanya tidak merah di balik buku itu, atau di sisi yang mana dari buku itu ada warna yang tidak merah, gitu ya. Atau misalnya ketika kita melihat eh, sesuatu dengan banyak perspektif, dengan banyak cara pandang, cara lihat, tempat melihat, kita akan semakin paham, gitu, akan lebih memahami berbagai macam fenomena, dan itu akan memudahkan kita dalam berkomunikasi, gitu. Nah, cara pandang kita tadi misalnya Yahya berpikiran kasihan sama dia karena selalu dimanfaatkan. Nah, sedangkan si A, temannya Yahya, bisa jadi dia menganggap bahwa ini adalah bagian yang sangat indah bagi dia ketika dia bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu. Ya, padahal menurut Yahya, kok kasihan banget dia dimanfaatin terus. Orang banyak nyontoh-nyontoh terus, copy paste tanpa mau mengerjakan, gitu. Ya, bisa jadi sekali lagi di dalam benak dia si A tadi, ini kesempatan yang membahagiakan ketika dirinya bermanfaat. Nah, kalau sepanjang apa ya, mengerjakan tugas-tugas harian atau tugas-tugas kelompok, ya, itu nggak masalah. Tapi ketika sudah sampai pada tataran ujian yang harus sendiri-sendiri, nah itu persoalannya pada kedisiplinan, pada etika, ya, pada aturan ujian aja, gitu. Jadi ketika nanti Yahya ketemu lagi, ya, ya, berkomunikasi biasa aja, anggap nggak pernah ada masalah sebelumnya, dan mulai dengan tatapan masa depan, gitu ya, ngobrol-ngobrol apalah seputar dia kuliah, atau mungkin Yahya juga eh, menyampaikan kisah tentang perkuliahan, dan jangan apa, aku sentris, ya, aku sentris itu semua serba sesuai dengan pendapatku, sesuai dengan cara pandangku, gitu. Tapi harus banyak sisi, ya. Kita harus banyak memahami orang. Kalau bahasa yang sederhana begini, paksakan diri kita memahami orang lain, jangan paksakan orang lain memahami diri kita. Nah, jadi tugas kita adalah memahami orang lain, bukan difahami, gitu. Ya, kalau difahami kan kayak kita lebih mulia, padahal kita kan selevel, sejajar, gitu, sama-sama makhluk, ya, sama-sama manusia, begitu. Jadi eh, dengan kalimat bahasa yang sederhana dalam berkomunikasi, berusahalah sekuat tenaga memahami lawan bicara kita, dan jangan paksakan lawan bicara kita memahami kita, gitu. Udah sefaham-fahamnya tentang kita, jangan paksain, gitu. Contoh memaksakan gini, "Eh, lo kan tahu gue itu udah begini, harusnya lo tuh ngerti bahwa gue itu kebiasaannya begini, ya."
itu kayak maksain orang lain tuh gitu. Nah, dalam berkomunikasi yang seperti itu sangat tidak baik, ya. Tidak akan menguntungkan, bahkan akan cenderung menutup pintu komunikasi karena ada ketidaknyamanan, ada ketidaksaling percayaan, gitu ya. Begitu Yahya ya, insya Allah. Oke, Yahya cukup. Berikutnya ada, ya, setelah Yahya kita tunjuk acak aja ya karena tampilannya berubah-ubah. Kita lihat Rifkah sekarang. Silakan Rifkah, PJ kita. Yuk Rifkah silakan dibacakan. Baik, Pak. Bentar ya, Pak. Kan ya. Tapi singkat aja nggak apa-apa, Pak. Ya silakan. Waktu itu saya pernah mengirim pesan kepada teman saya. Eh, Mengirim pesan ke teman saya untuk mengajak main kayak belajar bareng gitulah, Pak. Tapi karena aku lagi sibuk, aku cuman ngetiknya saya cuman ngetiknya nanti aja ya gitu. Terus teman saya malah mengira saya itu gak mau belajar bareng lagi gitu, atau main bareng lagi. Terus saya merasa sayanya menjauh. Terus akhirnya dia agak cuek dan hubungannya jadi canggung gitu loh, Bu. Pak. Jadi hubungannya jadi canggung gitu dengan teman saya. Gitu sih kalau saya. Apa yang dilakukan setelah itu? Kenapa, Pak? Yang dilakukan setelah itu apa? Ada tindak lanjut nggak? Maksudnya mungkin Rifka minta maaf atau Ya, setelah itu, setelah ya saya selain canggung jelasin. itu apa? Iya sih, saya minta maaf. Saya minta maaf ya kayak apa? Maaf ya. Kemarin saya bilang nanti aja itu bukan karena nggak mau, tapi emang lagi sibuk gitu. Gitu sih, Pak. Itu belum on cam, Rifka. Oh iya, ketutup ya. Pencet. Aduh, ya maaf. Iya tuh, Pak. Kalau saya gitu. Hmm. Oke, setelah itu sampai sekarang biasa-biasa aja atau ada kendala Iya, apa? baik-baik aja. Ya. Ya, Berteman alhamdulillah. baik lagi aja. Mm-mm. Oke, ya, makasih Rifka. Iya, Ya. Pak. Sama-sama. Berikutnya Hanif Bintang, silakan Hanif. Iya Pak, baik Pak. Sebelumnya mohon izin Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pengalaman pribadi saya saat terjadi kesalahpahaman saat berbicara itu mungkin terjadi saat saya kemarin Pak, pas lagi Lebaran halal bihalal sama saudara ya. Waktu itu kan kejadian karena saya kan dari pagi sampai siang itu farming, bukan farming maksudnya apa, maaf-maafan Pak, halal bihalal antar tang gitu kan. Nah pas siang, begitu siang ada saudara saya Pak datang dari Bogor, ada saudara saya datang dari Bogor.
bude saya lah ya sebutnya. Nah, bude saya ini punya anak. Anak itu cewek, cuman di bawah saya gitu Pak, masih masih sekitar SMP kayaknya. Terus kan karena pikiran saya kan capek ya Pak, habis jalan gitu kan. Nah, saya masuk setelah saya terima kunjungan saudara saya masuk ke kamar gitu. Saya mau istirahat gitu kan. Nah, saya nggak sengaja pas begitu saya masuk udah lama kan saya sembari main HP ya Pak. Terus pas begitu ketok-ketok, yang saya kira itu adik saya gitu Pak. Mas minjem HP dong gitu kan. Nah kan saya lagi mainan juga tuh Pak ya. Nah saya nggak noleh ke belakang kalau itu ternyata saudara saya yang kecil Pak. Saudara saya yang kecil yang tadi saya bilang itu. Terus saya bilang, main sono sama, saya nyelutuk aja gitu. Main sono dulu di luar sama bunda pakai HP bunda gitu. Saya nggak tahu kalau itu saudara saya gitu Pak. Nah, pas saya nengok lah, aduh nggak enak gitu kan. Mungkin kan rada sedikit sederhana ya Pak, kasusnya itu kan. Tapi saya langsung, aduh ada sedikit rasa empati gitu ya, nggak enak gitu kan. Masa sama saudara sendiri saya nyeletuk ngomong-ngomong kayak gitu kan. Pas begitu saya samperin, raut wajahnya juga itu Pak, jadi nggak suka gitu. Jadi nggak suka gitu Pak. Jadi apa sih ya, canggung atau apalah gitu. Namun pas, ya udah saya coba biarin aja dulu. Nah begitu mau pamitan, saya langsung samperin Pak dengan gimmick saya kasih, bukan gimmick apa, saya kasih uang THR gitu Pak dari saya bungkus, saya juga langsung minta maaf gitu Pak. Mungkin itu aja Pak Oke, bagus. dari kesalahan Iya. saya. Usia berapa dia? Kalau nggak salah SMP Pak. Oh Kalau iya, umur saya iya, kurang iya, tahu deh, iya, kayaknya iya. sekitar kelas 2 sampai kelas 3 mungkin. Jadi Iya, dapat THR dong dia. iya, dapat THR saya dia Pak. Iya, 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 bagus ya. Iya, kesalahan komunikasi itu pasti akan kita mengalami ya. Jadi sepandai-pandai tupai melompat, ya sesekali juga akan kepleset lah gitu. Meskipun kita udah hati-hati, kadang masih juga terpleset. Ya nggak masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi setelah itu. Dan tadi Hanif udah bagus tuh. Ya, cara terbaiknya bukan sekedar minta maaf, tapi ngasih hadiah. Ya, nah momennya pas lagi maaf-maafan, Lebaran kasih THR. Ya, entah berapa nilainya nggak masalah. Yang penting pemberian kita itu, ya kalau kemudian dia menerima, alhamdulillah itu akan menghapuskan semua kenangan yang nggak baik. Gitu ya. Oke, Hanif, makasih Hanif. Ya, berikutnya ada em, Rika Rahim. Silakan Rika. Sebentar ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Rahim. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya tentang kesalahpahaman dalam berbicara. Kalau dari pengalaman pribadi saya sih, saya pernah kesalahpahaman saat berkomunikasi dengan teman. Waktu itu saya maksudnya lagi bercanda saat sedang kumpul. Waktu itu saya bilang, eh, ih baper banget sih jadi orang gitu. Tapi tujuannya tuh cuma bercanda. Tapi ternyata teman saya tuh beneran baper gitu. Karena kondisinya mungkin lagi capek atau sensitif. Jadi ya mungkin kebawa perasaan ya. Jadinya ya ucapan saya itu nyakitin hatinya dia. Kayak gitu Pak.
Nah, dari situ ya saya sadar bahwa komunikasi itu bukan hanya yang kita sampaikan itu apa sih namanya ya? Bukan hanya yang kita sampaikan penting, tapi juga cara penyampaian sama mengerti kondisi dari lawan berbicara kita tuh kayak gimana. Kayak gitu, Pak. Oke, bagus. Paling itu aja sih. Ya, tadi udah sempat minta maaf ya. Iya, Pak, udah. Ya, oke. Jadi kata maaf itu bagian penting ya dalam berkomunikasi karena sesekali pasti ada kata-kata kita yang nggak cocok didengarkan orang atau mungkin eh, didengar oleh orang yang sedang kondisinya nggak baik, ya. Dan ketika dia memperlihatkan ketersinggungannya, ya, atau kita sendiri yang merasa jangan-jangan dia tersinggung, maka segera minta maaf. Dan permintaan maaf itu tidak akan merendahkan harga diri seseorang, bahkan memuliakannya, gitu ya. Ya, dan berterima kasih itu juga sama, bukan menghinakan seseorang, tapi justru memuliakan. Jadi antara maaf dan terima kasih itu tidak boleh berat kita ucap, ya. Setiap dapat suatu terima kasih, setiap apa terima kasih. Setiap ada sesuatu yang telah kita sampaikan, misalnya banyak hal, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, gitu. Itu sudah sebuah hal yang wajib ya dalam berkomunikasi ya. Ya, sehingga akan membuka pintu-pintu komunikasi kita lebih baik. Oke, terima kasih Rika. Berikutnya ada Bintang Khairullah. Tadi Hanif Bintang, sekarang Bintang Khairullah. Silakan. Baik, Pak. Di sini perkenalkan nama saya Bintang Khairullah. Saya dalam kesalahan berkomunikasi mungkin eh, mengingat mengingat eh, mengingat suatu materi ya, Pak. Mungkin kayak pas presentasi ya. Presentasi biasanya kayak menggunakan bahasa saya sendiri itu kayak gelagat gak benar atau salah gitu. Bahasa lisan itu kalau spontanitasnya itu agak kurang terkadang. Kalau biasanya kalau bentuk tulis lebih imajinatif bahasanya. Mungkin kalau pendengar yang menjawab pendengar terkadang mungkin kurang ngerti dalam bahasa saya, mungkin dalam komunikasi pengertian saya dalam eh, pemahaman materi yang saya dalami gitu. Mungkin jawaban-jawabannya kurang puas, kurang dalam pembahasan materinya. Karena kalau berupa ingatan-ingatan kayak gitu kadang susah diucapkan dalam bentuk kalimat lisan gitu, Pak. Dari mungkin segitu saja, Pak. Kesalahan komunikasi saya. Setelah itu ada permintaan maaf atau bagaimana gitu. eh Ya kadang mungkin ada audiens yang mungkin kurang ngerti, minta diperjelas lagi atau enggak, ya mungkin iya-iyain aja, Pak. Mm-mm. Oke, Kadang. ya bagus ya. Jadi setiap kita ngobrol langsung atau di depan umum, itu kalimat maaf dan terima kasih itu tidak boleh ditinggalkan ya. Itu bagian dari etika, bagian dari untuk memudahkan kita berkomunikasi, dan bagian dari eh, cara kita memuliakan diri kita sendiri, gitu ya. Ya, karena dalam berkomunikasi itu kita harus memuliakan orang lain. Dan cara memuliakan diri kita ya dengan permintaan maaf dan berterima kasih. Ya, tidak tersinggung ketika kritik, gitu ya. Tidak kemudian terhina ketika mungkin ada yang tidak suka, gitu ya. Oke, bagus, Bintang. Kita lanjutkan berikutnya pada Adinda. Silakan Adinda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menceritakan tentang kesalahan komunikasi saya. Jadi waktu Jumat minggu lalu itu saya kecapean setelah pulang dari kuliah dari kampus. Terus karena kelasnya dibatalin, terus karena terlalu capek saya jadi nyampe rumah saya gak mau terlalu banyak ngomong. Nah, pas itu orang tua saya lagi ngobrol juga nanya-nanya ke saya. Tapi karena saya yang lagi capek, saya agak sengaja jawabnya dengan nada yang judes gitu, Pak. Nah, jadi orang tua saya mikir kalau saya itu marah sama mereka juga. Padahal ya saya lagi capek aja dan gak mau banyak ngomong. Jadi gak sengaja nadanya judes. Oke, segitu aja, Pak, cerita saya. Ya, setelah itu ada apa? Eh, Permintaan maaf atau ngomong bahwa lagi capek gitu. Nggak ada sih, Pak. Oh, ya. Nah, kita harus biasakan ya. Misalnya kalau eh, terjadi peristiwa seperti itu, ya kalau manggil mama misalkan, mama, maaf ya kalau tadi kayaknya apa ya, kata-kata saya kurang baik gitu atau tidak mengenakan karena tadi gini capek banget ada gitu. Ya, itu penting juga. Jangan sampai orang lain menilai dengan persepsinya, sedangkan persepsi tersebut tidak sesuai yang kita harapkan. Selama masih ada kesempatan untuk menjelaskan, itu dimanfaatkan. Gitu, gitu ya. Jadi maaf ya, gitu. Meskipun ibu kita sendiri, ya orang tua kita sendiri, kita, kita harus demikian. Oke, terima kasih Adinda ya, Adinda Najwa Ramadhani. Berikutnya ada eh, Saskia, silakan Saskia. Iya, Pak, baik. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Pak, itu kesalahpahaman sama adik saya. Hmm. Jadi setiap pulang sekolah dia meminta untuk memesan Gojek karena di aplikasi saya lebih murah gitu. Nah, di situ apa? Di situ saya udah pesenin. Tapi saya karena lagi di HP, habis Zoom gitu ya, Pak. Saya tinggalin gitu dan nggak taunya itu Gojeknya di cancel yang sebelumnya. Jadi kayak apa ya, driver baru lagi. Jadi saya nggak tahu. Jadi adik saya jadinya ngari-ngari drivernya susah gitu loh, Pak, karena yang sebelum di cancel gitu, Pak. Sudah. Makasih. Terus akhirnya gimana tuh kisahnya? Akhirnya ketemu, Pak, alhamdulillahnya. Oke, ada ungkapan apa ke adik? Maaf Nggak sudah ada, minta maaf. nggak ada, Pak. Karena mentang-mentang adik gitu ya, nggak dikasih maaf. Iya, Pak. Hmm, iya, iya. Jadi nanti Saskia harus terbiasa untuk meminta maaf, berterima kasih, meskipun pada orang yang lebih muda, ya adik kita atau teman kita yang lebih muda atau siapapun, ya. Ya kadang-kadang kalau kepada yang lebih tua kita gampang minta maaf, tapi ketika pada yang lebih muda, kayak kita apa ya, merasa lebih gitu ya, itu yang nggak boleh ya. Ya nanti Saskia dilatih ya, dilatih untuk membiasakan, dan itu mungkin di keluarga kita masing-masing juga ada yang belum terbiasa untuk minta maaf. Ya, orang tua minta maaf ke anak, anak minta maaf ke orang tua. Ya, jadi jangan ramah pada orang lain, tapi pada keluarga sendiri malah kurang ramah. Mudah minta maaf ke orang lain, tapi kepada adik sendiri malah kayak nggak apa-apa gitu, gitu ya. Ya, padahal kan harusnya kebalikannya gitu. Pada keluarga harus lebih ya punya perhatian daripada
kepada orang lain gitu. Oke ya, Saskia ya. Oke, Iya, Kak. nanti, Terima nanti kasih. diperbaiki. Diingat-ingat ini Iya, pelajarannya ya. Gitu. baik, Kak. Oke, berikutnya setelah Zaskia, silakan Wahyu, silakan Wahyu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menceritakan tentang kesalahpahaman komunikasi antara saya dan orang tua saya. Beberapa minggu lalu ya, mungkin pas mau masuk kuliah, tuh orang tua saya nanya, kapan masuk kuliah? Terus saya jawabnya, cuman minggu depan aja, minggu depan. Terus pas minggu depannya itu, orang tua saya mengira itu kuliahnya itu secara offline gitu. Terus saya dibangunin, terus udah disiapin sarapan, terus pas sudah dibangunin tuh saya masih santai-santai, kan orang tua saya karena saya belum ngejelasin ke orang tua saya kalau kuliahnya itu online. Mungkin terus saya jelasin ke orang tua saya kalau kuliahnya itu online dan mulai kuliahnya itu besok, bukan hari Senin itu. Ya, mungkin segitu aja, Pak. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Jadi biasa dibangun tidur siang atau tidur jam berapa itu? Tidur jam berapa dibangunin itu? Jam 5-an, Pak. Oh, Terus jam 5. ya, wis sholat subuh. Habis sholat subuh tidur. Iya, ya tidur lagi, Pak. Iya, iya. Ya teman-teman harus dibiasakan. Habis subuh itu jangan tidur. Makruh ya hukumnya kalau yang muslim ya. Ya. Dan itu nggak baik secara kesehatan. Ya, dalam ilmu kesehatan, udara pagi itu udara yang terbaik, oksigennya terbaik. Ya, udara pagi ya, subuh dan sampai pagi lah gitu ya, sampai matahari terbit ya, matahari bersinar kelihatan terang, itu udaranya luar biasa. Maka dalam tradisi agama Islam, makruh hukumnya. Makruh itu ya mendekati haram, ya nggak boleh gitu ya. Kalau nggak terpaksa banget jangan tidur. Terpaksa itu misal eh, apa namanya seharian nggak tidur gitu ya sampai pagi lagi terus udah habis subuh mau nunggu sampai matahari kelihatan terang udah nggak kuat misalnya nah itu terpaksa gitu ya tapi selama masih kita bisa menahan untuk tidak tidur itu lebih baik oke ya nanti Wahyu dibiasakan ya habis subuh daripada ngantuk tidur mendingan kalau baca doa-doa juga masih ngantuk jalan-jalan gitu ya Iya, Pak. jalan-jalan kemana gitu jalan kaki ya atau naik sepeda atau mungkin apalah gitu ya ya gitu karena kalau main HP kalau ngantuk ya tidur juga jadi ya oke makasih Wahyu tapi waktu itu udah ngomong ke ibu ya oh, maaf Bu kemarin tuh saya kira maksud saya online gitu enggak Iya, belum, Pak. Iya, udah, Pak. udah ya Udah saya jelasin kalau online, Pak. oke good bagus ya jadi kita harus dibiasakan eh, komunikasi itu menghilangkan barrier, menghilangkan sekat ya, sekat ya, sekat kecanggungan, sekat kekhawatiran, sekat persepsi negatif, ya, sekat apa popularitas itu harus dihapuskan dengan cara-cara komunikasi yang baik. Ya, dan cara sederhana, minta maaf, permisi, mohon izin, terima kasih. Itu kata-kata yang ya lagi-lagi bukan sekedar memuliakan orang yang kita ajak bicara, tapi secara tidak langsung juga memuliakan kita sebagai pembicara. Oke, terima kasih Wahyu. Ya, berikutnya ada
Risha Nafilanida, silakan Risha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya izin untuk menceritakan kesalahan dalam berkomunikasi saya. Itu kesalahan dalam berkomunikasi saya itu tidak dapat menyampaikan perasaan secara terbuka dan kurangnya kepercayaan kepada lawan bicara. Lawan bicara saya itu di sini kepada orang tua saya, Pak. Yaitu ada di mana satu situasi saya sedang merasa sedih karena suatu kesalahan yang saya perbuat gitu, Pak. Nah, di situ tuh saya merasa pengen sekali gitu cerita ke orang tua saya. Tapi saya tuh memilih untuk tidak mengungkapkan atau menceritakan itu kepada orang tua saya. Karena saya tuh takut perasaan saya tuh justru malah lebih semakin sedih. Dan karena saya merasa hal tersebut tuh kesalahan yang saya perbuat sendiri gitu. Jadi akibatnya orang tua saya itu tidak dapat mengetahui apa yang sedang saya alami. Adik, hal ini tuh eh, membuat saya tuh karena hal ini tuh membuat saya memendam perasaan sendiri dan tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya saya dapat dari orang tua saya. Oke, jadi Risha, eh, itu pentingnya komunikasi ya. Kalau komunikasi kita lancar, ya nggak usah khawatir, itu insya Allah ada solusi, ada kebaikan, ada kesalahan yang sekiranya tidak fatal, ya. Kemudian juga orang tua kita akan memahaminya, itu nggak masalah. Tapi kesalahan yang kemudian membuat mereka kecewa kalau tahu kesalahan kita, itu kita nggak usah cerita. Kita cukup tidak perlu mengulangi lagi, ya, berbuat baik kepada mereka dan apa ya minta ampun kalau itu kesalahan pada Allah misalnya. Begitu Risa ya. Jadi teman-teman yang lain juga begitu. Ya tidak boleh pamer status kesalahan meskipun sudah menyesali. Contoh, bro, gue dulu waktu ujian eh, gue nyontek loh, gitu. Itu nggak boleh tuh ceritanya gitu, gitu ya. Ya meskipun faktanya emang nyontek gitu, tidak boleh mengabarkan keburukan kepada orang, ya karena bisa jadi hal itu akan menginspirasi orang lain melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, gitu ya. Nah, kalau Risa memang menganggap itu kesalahan dan akan membuat orang tua kecewa kalau mengetahuinya, ya nggak usah disampaikan, ya. Tapi perlu untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua. Artinya jangan buat mereka kecewa gitu. Ya, bahasanya begini, kesalahan kita cukup kita yang tahu dan orang tua cukup melihat kita semakin baik, ya, kita semakin baik. Oke, begitu ya Risa ya. Baik, Pak. Tapi Bapak Ibu masih bersama kan di rumah sama Risa? Iya, Pak. Aduh, maaf ya, Pak. Ya, ya nggak apa-apa namanya perasaan. Ya orang perasaan itu dalam retorika itu perlu disampaikan, tapi dengan cara yang baik, ya dengan cara yang elegan, ya gitu. Jadi nggak boleh eh, di dibuat-buat kayak misalnya kita gembira tapi kita sebenarnya nggak gembira, ya kita bersedih padahal sebenarnya kita gembira, itu enggak. Ya dalam misalkan mengatakan sesuatu yang bencana maka kita harus bersedih,
ya mengatakan suatu keberhasilan, maka kita harus gembira gitu. Itulah retorika. Sehingga eh, suasana batin orang yang kita ajak bicara itu nyambung gitu, terkait dengan kita. Itu ya Risa ya. Oke, Risa. Risa Nafila Nida. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Setelah Risa ada Rincani, silakan Rincani. Rincani Alda, ya. Iya, Pak, betul. Oke, saya menceritakan kesalahan berbicara saya, komunikasi saya ke kakak saya. Hmm. Jadi seminggu yang lalu itu kan saya ngomong dengan nada yang emosi dan muka cemberut ke kakak saya. Jadi itu ceritanya saya baru pulang kuliah, pokoknya aktivitas gitulah Pak. Pulangnya itu malam kan. Nah, terus saya baru selesai bersih-bersih lah, bersihin badan dan segala macam. Terus dia suruh saya makan, tapi dia tuh nyuruh saya makan tuh kayak berulang kali gitu loh, Pak. Kayak makan dong, makan, 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 makan. Jadi kan kondisi saya yang capek gitu, refleks tuh saya ngomong, udah sih, iya nanti aja nanti juga makan, aku makan, nanti gue makan gitu. Maksudnya kayak ngebentak dia gitu loh, Pak. Nah, itu tuh terus dia ngomong lagi, kok kamu ngomongnya gitu sih? Padahal gue cuma nyuruh makan, gitu kan kata dia. Terus aku barulah nyadar di situ, oh iya salah ternyata aku ngomongnya. Nah barulah di situ aku datengin dia, kakak aku maksudnya. Terus aku bilang, maaf bukan maksudnya gitu, bukan apa maksudnya, bukan maksudnya mau marah ke lu, gue itu lagi capek, habis pulang dari kampus. Jadi tuh omongan gue tuh apa ya bisa dibilang tuh kayak refleks gitu loh Kak, maaf ya. Karena gue lagi capek jadi gue ngomongnya ngebentak lu dan muka gue tuh cemberut gitu. Nah barulah di situ dia bilang ya udah nggak apa-apa tapi lain kali jangan gitu, kata dia. Iya kata aku gitu kan. Terus barulah di situ kita baikan gitu. Itu Kesalahan berapa tahun komunikasi kakak pautnya sama eh sama saya ya Pak, mm-mm, 4 tahun Pak, sama Rincani ya? 4 tahun nih ya. Kerja sudah kerja kakak. Ya dia sudah kerja. Hmm. Perempuan juga. Heeh. Iya, Oh, Pak. iya iya. Jadi sama kakak biasa lo gua ya. Iya, benar, Kak. Pak, maksudnya. Ya, Rincani. Iya. Eh, Kecamatan Setu di mana ini di Jakarta ya, Setu. Bukan, Pak. Kecamatan Kabupaten Bekasi dia tuh rumah saya tuh perbatasan Bogor dan Bekasi. Oh, berarti masuknya ke Bekasi. Iya, Bekasi ujung sebelum Bogor pokoknya. Hmm, Bekasi ya. Oke. Nah, coba kalau komunikasi kita baik ya di tengah keluarga itu bisa jadi bahasa-bahasa yang menarik ya. Bisa jadi doa-doa. Misalnya Rinjani disuruh makan ya, padahal capek banget gitu. Ya, makasih kakakku, kakakku sayang, makasih banget. Ini perhatiannya kakak begini nih gitu. Meskipun kata-kata kita sambil kecapean gitu, tapi masih positif gitu didengar. Ya, kalau lu kayaknya capek banget sih gitu, mungkin kakak akan bilang begitu. Tapi kalau iya ya, kalau nanti kan juga makan, nah itu mungkin beda ya, beda beda rasanya. Nah, ketika eh, Rincani jadi kakak, punya adik Rincani. Punya, Pak. Kebetulan anak tengah. Oh, anak tengah. Nanti kalau pas jadi kakak juga demikian. Ketika nyuruh makan gitu, adiknya kok diam atau oh maaf ya, adikku baru nyampe nih kayaknya kecapean nih. Gitu ya. Ya udah sila istirahat dulu, nah setelah ini jangan lupa makan ya. Gitu. Contohnya ya. Dan memang itu perlu dilatih ya, perlu dilatih. Kalau enggak ya
nanti akan mudah terjadi kesalahpahaman. Gitu. Jadi bahasanya harus ada yang mengalah gitu ya, harus ada yang memahami. Kalau dari pertama tadi kita sampaikan ke Bintang ya, ke teman-teman yang lain juga, ya eh, berusaha kita memahami orang lain, jangan paksakan orang lain memahami kita, gitu. Dan dalam konteks keseharian bersama keluarga kita, teman-teman kita, itu sebaiknya memperbanyak doa, gitu ya. Maaf, syukur, dan doa. Ya, kalimat-kalimat baik, ya, terutama kita kan orang beriman tuh. Ya, doanya misalnya tadi, ya, oke, eh, makasih ya, kakakku soleha ini begini nih, gitu, misal. Nah, itu kalau pertama memang jadi agak canggung. Ngapain sih lu yang bilang gitu? Gitu. Nah, tapi lama-kelamaan akan terbiasa gitu ya. Bilang sayang, bilang cinta, sehingga para anak ya, laki-laki maupun perempuan tidak akan apa namanya canggung atau tidak akan shock ketika suatu saat tiba-tiba ada temennya bilang, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Nah, itu bahaya. Kalau nggak terbiasa dari kecil, makanya dia shock gitu. Shocknya itu, dia perhatian banget ya. Padahal, ya perhatian ada maunya gitu ya. Ya, karena mungkin teman-teman kelihatan cantik, kelihatan tampan, ya. Akhirnya kemudian jadi sayang, jadi cinta, ya. Padahal sayang cinta karena ketampanan, karena kecantikan, itu nggak lama, ada waktunya, gitu ya. Tapi cinta sayang karena karakter, budi pekerti, akhlak, ya dia dalam beragama, itu Masya Allah itu yang akan abadi, gitu. Jadi teman-teman yang nggak pernah mendengarkan kata sayang dari ibu bapaknya, kakak adiknya, itu sudah mulai dipikirkan nanti kalau eh, punya anak harus dibiasakan itu. Ya, jangan sampai kita bilang, yang penting kan perhatiannya Pak, kita kasih makan, kita kasih minum, kita biaya hidupnya, nggak perlu juga kata-kata sayang, gitu ya. Itu udah otomatis sayang gitu ya. Enggak juga, dalam komunikasi enggak demikian gitu. Perlu ada persaksian sebagai sebuah perwujudan gitu. Misal orang menikah, ya ada ijab kabul gitu ya. Ada kata-kata yang perlu diucapkan, harus diucapkan. Itu ya. Ya, oke. Rincani nanti dibiasakan ya. Makasih kakak. Ya, santai aja kak. Nanti juga akan habis aku makan. Itu contohnya. Gitu. Terima kasih Kak, gitu ya. Baik. Mm-mm. Jadi eh, kata-kata seperti itu akan apa ya, membuat suasana hidup kita sehari-hari jadi menyenangkan, gitu ya. Menyenangkan penuh dengan doa. Ya, saya juga belajar sama ya. Saya dalam keluarga juga belajar, belum nggak nggak perfect banget, nggak baik-baik banget juga. Ya, tapi terus belajar, sama-sama mau belajar, gitu. Jadi bilang sayang, bilang cinta, ya, didoakan, soleha, soleh, ya, dan kata-kata seperti itu harus dibiasakan ya. Itu, itu terutama nanti kalau punya anak-anak kecil, masih kecil, ya, ketika dalam momen-momen tertentu dipeluk, ya, dicium, ya, bukannya kita dicium tangannya, ya, tapi kita cium keningnya, misalkan kita peluk, kalau laki-laki ditepuk pundaknya, ya, kamu hebat nak, ya, misalnya ayah bangga sama kamu, gitu. Nah itu kata-kata komunikasi seperti itu harus, ya, harus. Atau mungkin yang punya kakak, kakaknya wisuda atau apa, misalkan, ya kita terharu, salut, makasih kak ya sudah menginspirasi aku sebagai adikmu, terima kasih, sambil dipeluk gitu ya, ya selamat ya, itu masya Allah, ya itu kesan-kesan yang tidak akan terlupa gitu ya dalam kehidupan seseorang itu.
gitu ya. Oke, Rincani masih ada kesempatan ya untuk membiasakan komunikasi yang baik, penuh dengan kehangatan ya dalam keluarga. Insya Allah. Ya, berikutnya setelah Rinjani ada Zahratul Laili. Silakan Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin sebelumnya ini bukan masuk ke, sebenarnya banyak yang masuk ke salah pahaman berkomunikasi, tapi ini yang paling saya ingat. Waktu itu mungkin sama-sama berkumpul satu keluarga ya Pak, ada orang tua, ada kakak-kakak saya. Terus di situ kan kalau udah ngumpul pasti bercerita dengan semangat ya. Di situ saya bercerita dan kesalahan di kata-kata itu saya seperti memanggil bercerita kepada teman, tidak memposisikan saya bercerita kepada orang tua. Nah, di situ saya memanggil kakak sama orang tua itu kayak guys gitu, tapi dalam bahasa daerahnya. Nah, di situ saya nggak sadar. Nah, kakak saya sama orang tua saya nyadarnya tuh kayak kenapa bercerita. Sepertinya gangguan nih guys, nggak bisa kelihatan. Maaf Pak, ada yang ramai. Oke, oke. Zara masih bisa dengarkan kah? Maaf ya Pak. Silakan, silakan lanjut. Terus setelah itu saya kan tetap bercerita ya ke orang tua sama kakak saya. Nah, Ini belum setelah ada on saya cam-nya Zara. maaf Pak. Nah, Oke, setelah sip. setelah itu saya terus bercerita Pak sama orang tua sama kakak saya. Nah, saya tetap gak sadar kalau saya di situ ada salah kata yang mana memposisikan kakak saya sama orang tua itu sebagai teman. Nah, setelah akhir cerita bilang gitu sama orang tua, kan itu bukan temenmu, itu orang tua atau kakakmu. Jadi kata-katanya tuh harus, maaf ya Pak. Ya, hati-hati di belakang ada kulkas, khawatir nanti jatuh. Ya. Terus dari situ kan saya kategori apa? Jadi kata orang kakak saya tuh kalau ngomong sama orang tua tuh jangan gitu, jangan memposisikan orang tua sama kakak tuh kayak berbicara sama teman sendiri. Nah dari situ saya belajar eh, kalau sebelum berbicara tuh pikir-pikir dulu, terus jangan memposisikan keluarga itu seperti teman kalau bercerita. Jadi kata-katanya itu harus lebih sopan lagi. Nah, jadi dari situ saya berhenti untuk memikirkan dulu apa yang akan saya bicarakan dengan orang tua saya dulu. Itu mungkin Kak Berapa dari saya. bersaudara? 6 Pak. 6. Masya Allah. Ya. Ya. Zahra yang keberapa? Keempat Pak. Berarti tengah-tengah ya. Ya. Ya, keempat. Berarti kakak adik eh, Eh, pautnya berapa tahunan kira-kira? Ada 2 tahun, 3 tahun. Kalau sama adik ada 2 tahun, ada yang sampai 8 tahun. Kalau sama Oh, kakak 5 tahun sampai 7 tahunan Pak. oke, bagus ya. Jadi memang betul tadi pelajarannya berbicara dengan orang tua harus berbeda ya. Berbeda kecuali dalam momen-momen tertentu yang mereka siap. Jadi mereka siap tuh maksudnya kondisinya sudah di setel ya, di skenario. Misal dalam acara-acara eh, misalkan acara-acara silaturahim bersama keluarga, ada permainan gitu, harus bilang guys atau apa gitu, ya nggak apa-apa, kan udah siap orang tua kita. Ya, tapi kalau dalam keseharian ya bisa jadi kaget, ya kaget terus, oh jadi oh kok begini gitu, begitu ya. Oke, jadi memang berbeda cara berbicara kita kepada orang tua
ya, atau dengan adik-adik yang lebih muda. Kalau dengan orang tua, ya, yang lebih senior daripada kita, siapapun, kita harus terlihat memuliakan dan butuh bimbingan, gitu ya. Itu. Nah, itu komunikasi ya, rasa rasa komunikasinya begitu. Kalau pada yang lebih muda, kita harus eh, memperlihatkan rasa empati, rasa sayang kita, rasa melindungi mereka, ya, rasa apa ya, menjadi teman yang baik bagi mereka dan memotivasi. Ya, jangan kemudian eh, malah kita menjadi beban mereka atau memberikan hal-hal yang negatif dalam kehidupan mereka. Itu. Contoh misalkan adiknya Zahra sedang mengerjakan sesuatu yang sulit gitu. Ini gimana Kak? Gimana sulit banget sih? Dek, ya sulit bukan berarti nggak bisa loh. Ya, sulit itu hanya butuh proses yang lebih lama dikit untuk menyelesaikannya. Gitu contohnya. Jadi itu komunikasi sama eh, yang muda gitu. Ya, kalau yang tua misalkan hal yang sama itu. Ini gimana sih sulitnya? Ya, insya Allah bisa kok Pak. Ya, bisa kok Bu. Kita coba lagi ya, misalnya gitu. Gitu. Ya itu cara berkomunikasi memang harus dilatih ya. Insya Allah kalau kita sering memikirkan apa yang kita sampaikan, itu akan memudahkan kita mendapatkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang cocok ya dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih Zahratul Laili. Ya, oke, kita akan panggilkan lagi. Ya, setelah Zahra ada Angelina Ensadano. Angel, silakan. Oke, baik Pak. Hmm. Perkenalkan, nama saya Angelina Insadano. Saya pernah mengalami kesalahan komunikasi. Jadi saat saat saya kerja tugas kelompok, ini pas saya SMA ya Pak. Ya, lanjut. Jadi waktu itu saya eh, waktu itu kami diberi tanggung jawab kami masing-masing. Nah, terus eh, tapi saya kurang memahami penjelasan dari ketua kelompok saya. Saya juga tidak langsung bertanya untuk saya juga tidak langsung bertanya untuk memastikan karena saya eh, tidak berani Pak. Karena saya tidak berani untuk bertanya. Hasil pekerjaan dikumpulkan, ternyata yang saya kerjakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kelompok saya. Hal itu membuat pekerjaan kami itu harus diperbaikin ulang dan sedikit itu eh, dan sedikit menghambati prosesnya. Nah, dari pengalaman itu saya menyadari bahwa kesalahan komunikasi bisa terjadi karena ke kekurangnya kejelasan dan keberanian saya untuk bertanya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, Angel dari mana? Aslinya dari mana? Asalnya? Iya, saya dari Flores Manggarai, Pak. Flores, Manggarai. Ya, iya, Iya. Flores. Ya, yang di sini yang ditulis eh, Pasar Rebo ya. Tinggalnya doang di situ kan? Hmm. Hmm. Tapi orang tua masih di Flores. Masih, Pak, masih di Flores. Oke. Ya, biasanya pulangnya kapan? Kalau lagi liburan. Libur libur semester pulang. Semester. Natalan kemarin pulang nggak?
Enggak Pak, enggak pulang. Oh, oke. Oke. Terima kasih Angelina Ensadano dari Flores, tapi tinggal di Sama-sama Pasar Pak. Bo. Oke. Iya. Berikutnya kita akan lanjutkan. Ya, kita on cam semua ya, biar semakin berkah ini. Ini Risa jadi gambar kucing sekarang. Ya, Rifkah. Nah, Alif kemana Alif? Muhammad Alif silakan. Ya, silakan Alif. Pak, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin membacakan pengalaman saya terkait kesalahan dalam berkomunikasi. Saya pernah, Pak, ketika saya lagi presentasi, ketika saya sedang menjelaskan, ada beberapa kata yang emang ada kesalahan pemilihan kata dalam saya presentasi ketika menyampaikan. Jadi di hadapan para audiensnya itu menimbulkan multitafsir. Nah, hal ini pun tidak saya sadari ketika presentasinya berlangsung gitu. Terus setelah presentasinya selesai, terus ada sesi tanya jawab. Di situ ada penanya yang mempermasalahkan kata yang tadi saya pakai barusan, dan saya langsung tersadar, wah iya itu salah, menimbulkan makna lain dalam penjelasan saya. Jadi seperti itu Pak, kiranya ceritanya. Kata apa waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah kata ini berakar. Oh, berakar. Mm-mm. Hmm. Iya, iya, iya. Iya. Oke, terus setelah dijelaskan aman ya. Sudah dijelaskan aman Pak, dan udah ini juga ada penambahan dari dosen mata kuliah tersebut. Oke. Jadi ya saya sudah mengakui itu kesalahan saya. Mm-mm. Oke, bagus. Jadi sekali lagi dalam berkomunikasi permohonan maaf mengenai kesalahan itu tidak menurunkan harga, ya, tidak merendahkan diri kita, ya, justru kebalikannya. Jadi tapi juga jangan kita sering-sering minta maaf, dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf, itu artinya seakan kita nggak komitmen dengan memberikan yang terbaik dan rentan melakukan kesalahan. Maka dalam retorika misalnya ketika nanti Muhammad Alif berbicara di depan publik, ya, ketika menyebutkan data dan itu lupa, nggak perlu disampaikan. Ya, cukup misalkan dari data BPS menyebutkan bahwa atau dari data BPS dapat disimpulkan jumlah, ya, orang-orang yang miskin itu sekian persen, ya, jauh lebih, ya, besar daripada yang kaya misal. Nah, kita lupa lupa berapa persennya ya. Ya, kita tapi ingat bahwa jumlahnya lebih besar. Kita cukup katakan sekian persen lebih besar, jauh daripada yang kaya. Nggak perlu minta maaf, misalkan. Dari data BPS, jumlah yang miskin berapa ya? Maaf, saya lupa datanya. Nggak boleh gitu. Ya, itu beda ya. Ya, dalam berbicara di depan publik tidak boleh begitu. Itu menunjukkan kita nggak memiliki etos, ya, nggak punya kapasitas sehingga sering meminta maaf, gitu ya. Jadi yang saya maksud dengan cepat minta maaf dan terima kasih itu ketika dalam komunikasi eh, antar personal ya, komunikasi pribadi atau ketika ngobrol atau apa gitu. Nah, dalam komunikasi publik boleh juga, tapi di awal dan akhir aja misalnya, gitu ya. Tidak boleh terlalu sering kita sampaikan, karena kalau terlalu sering membuat kita kehilangan trust, kehilangan kepercayaan itu bahwa kita sebenarnya mampu berbicara tentang hal itu. Gara-gara kita salah komunikasi, ya, ya begitu jadinya.
Ya, insya Allah. Makasih, Alif. Ya, kita akan lanjutkan ke Karismawati Meturan. Silakan Karisma. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang sedikit kesalahan dalam berkomunikasi. Ini tuh ceritanya tuh pas saat saya masih SMA, di mana itu menjelang ujian nasional. Nah, biasanya itu kan ada les tambahan mata pelajaran ya. Nah, terus saya punya sahabat yang kebetulan pada saat itu dia sedang sakit dan saya sebagai sahabatnya, saya mempersiapkan sedikit catatan-catatan kecil dari list tambahan itu untuk saya berikan kepada dia. Cuman sama teman saya karena sering ditolong sama saya seperti itu, dia salah mengartikan pertolongan saya sebagai bentuk penghinaan terhadap dia. Karena dipikirnya dia itu saya merendahkan dia, meremehkan dia dengan memamerkan kebaikan saya, prestasi saya kayak gitu, Pak. Nah, di situ emang saya tidak mendengar langsung dari mulutnya, tapi saya dengar dari teman yang lainnya. Nah, terus saya tanya lagi ke dia, kenapa setelah saya dengar kalimat itu, saya tanyakan ke dia, kenapa kamu bisa menafsirkan seperti itu? Tapi dia dengan nada yang ketus, dia bilang, emang kamu sengaja seperti itu. Terus pergi. Nah, di situ saya mulai, kesalahan saya tidak mengkonfirmasi lebih lanjut, tapi saya malah menarik diri, bukan karena benci ya Pak, cuman takut apa yang saya lakukan itu menjadi suatu hal yang disalah tafsirkan sama dia Pak. Nah, dari situ sampai dengan kita lulus, kita komunikasinya sudah tidak bagus lagi Pak. Nah, pas suatu ketika kita bertemu di atas kapal. Nah, itu dari perjalanan dari daerah kami ke Jakarta. Nah, dari perjalanan itu kita bertemu di atas kapal. Di situ saya mulai memberanikan diri untuk saya berkomunikasi lagi dengan dia, Pak. Di situ saya minta maaf kalau misalnya apa yang saya lakukan membuat kamu tersinggung, dan ternyata teman saya juga merasa bersalah karena dia sudah salah mengartikan niat saya, Pak. Jadi begitu, Pak. Tapi Oke, sudah saling memaafkan, Pak. dari daerah mana, Karisma? Dari Maluku, Pak. Maluku, ya. Maluku. Dan naik kapal berapa hari kalau dari Jakarta ke Maluku? Sekitar 7 hari, Pak. Seminggu. Masya Allah. 7 hari ada di atas kapal. Iya Pak, cuman kan kapalnya itu kayak mampir pos-pos gitu, pelabuhan gitu Pak. Jadi Oh, nggak membosankan. iya, iya. Berarti ke berapa pelabuhan mampirnya selama 7 hari itu? Ada kan dari tempat saya itu dia ke Ambon dulu, Bau-Bau Makassar. Ada 5 Pak. Ada 5. Hmm. Iya, terakhirnya Setiap di pelabuhan. mampir ke pelabuhan berapa lama? 1 jam, 2 jam istirahatnya? Eh, Biasanya ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, tapi paling lamanya itu biasanya di Surabaya bisa sampai 10 jam Pak. Oh, Masya Allah. Bisa keliling-keliling dong di Surabaya. Ya Pak, udah keliling beberapa provinsi. Oh iya, Masya Dari Allah. Maluku ke Sulawesi, habis itu Jawa Timur. Masya Allah. Karismawati Meturan. Ini teman-teman yang dekat-dekat rumahnya ya. Masya Allah. Ini Karisma dari Ambon, Maluku ya. Ya. Ya Pak. Maluku atau Ambon? Maluku sama Ambon itu satu. Kalau Maluku itu provinsinya, Ambon itu ibu kota provinsi, Pak. Oh, ibu Tapi saya kotanya. di Kabupaten Maluku Tenggara. Saya di Ya, kabupaten satunya lagi. iya, iya, iya. Masya Allah. Ya. Jauh-jauh dari Ambon, Maluku ke Jakarta untuk belajar bahasa Indonesia di Indraprasta PGRI. Masya Allah. Dapat beasiswa nggak, Karisma? Uh, Tidak sih, Pak. Tidak sih, Pak. Oh, enggak. Oh, dari pemerintah daerah Ya, nggak Pak. ada beasiswanya? Uh, nggak ada, Pak. Mungkin Ber- belum ada informasi yang sampai ke saya sih, Mm-mm. Pak. Mungkin Ya. tapi belum ada informasi yang Sekarang sampai. semester Cuman 4 kan kebetulan, ya? iya, Pak. Ya. Nah, harus di Jakarta ada
perkumpulan ini Mas Maluku atau gimana? Tinggalnya di mana? Eh, tinggalnya tuh sama om, kebetulan ada om yang udah duluan di sini. Oh, udah keluarga omnya. Udah. Ya. Om dari kakak adiknya bapak atau ibu? Sepupunya Oh, sepupunya mama. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau ngambil banyak pelajaran ya, karisma begitulah cara untuk memperbagi hubungan. Jadi memperbagi hubungan itu harus menurunkan ego, ya, merasa dan tadi karisma sudah mengalami ketika karisma bilang, aku kenapa sih kamu begini gini gini? Ya, dia ya emang kamu begitu, ya gitu ya. Artinya nggak butuh ketika seorang sudah bahasanya terluka, tersinggung, itu nggak butuh penjelasan kita. Penjelasan kita itu nomor sekian. Yang paling penting adalah permintaan maaf kita. Ya, maaf dulu, udah. Kalau nggak bisa dijelaskan, nggak usah jelaskan, nggak apa-apa. Yang penting minta maaf dulu. Ya, baru suatu ya, saat ada kesempatan untuk menjelaskan atau akan selesai dengan sendirinya dengan permintaan maaf itu. Begitu ya. Ya, karisma. ya, Jadi nggak perlu bilang eh aku bukan bermaksud sombong ya menceritakan prestasiku begini begini begini. Ya malah jawaban iya memang lo juga sombong gitu malah malah begitu bukan Pak. bukan malah memahami. Ya jadi kalau dengan kata maaf ya eh, saya salah tadi banyak cerita tentang diri saya. Ya padahal kan tiap orang punya kelebihan. Ya saya maaf ya sekali lagi maaf gitu. Nah contoh itu begitu ya. Oke, makasih Karisma. Ya, Ya Pak, sama-sama jauh-jauh Pak. dari Ambon ya. Perlu 7 hari Iya Pak. untuk pulang ke Ambon, Manise. Ya, tapi kenapa disebut Manise ya? Apa itu? Kalau itu kurang tahu sih Pak, cuman Oh, kadang ada orang yang menafsirkan bahwasanya di sana tuh orang-orangnya tuh manis-manis Pak. oh Masya Allah. Ya, yang kuliah di Unindra juga manis-manis. Iya, apalagi yang bilang ibu kita, ya, bapak kita, ya haruslah gitu. Orang tua harus bilang anaknya itu manis, cakep, soleh gitu ya, insya Allah. Oke, makasih Karisma. Ya, Ya kita Pak. akan lanjutkan sesi ya yang luar biasa ini ya ke Dextra Prasetyo. Silakan Dextra. Iya Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ingin menceritakan kesalahan berkomunikasi saya yang pernah saya alami. Jadi itu pas masih SMA, ada kesalahpahaman saat menyampaikan pendapat Pak. Jadi waktu itu saya dan teman-teman saya itu lagi membahas pembagian tugas presentasi. Terus saya berbicara kayak gini, kayaknya bagian ini itu lebih cocok dikerjain sama yang udah paham-paham aja dah, gitu. Terus maksud saya itu sebenarnya ingin agar tugas yang dikerjakan tuh eh, dikerjakan oleh orang yang udah paham atau yang udah mempelajari materi tersebut. Nah, tapi teman saya nih ada ngerasa kayak saya tuh menyindir bahwa dia tuh nggak kompeten. Jadi kayak saya nggak nunjuk dia buat kerjaan itu. Nah, jadi setelah itu situasinya itu jadi kayak agak tegang karena teman saya itu langsung merespon dengan nada-nada yang lumayan defensif lah Pak, kayak langsung ngebela diri gitu. Nah, dari situ tuh saya baru sadar kalau pilihan-pilihan kata saya tuh juga bisa ditafsirkan berbeda Pak, dari untuk Ya, apa, berbeda dari ditafsirkan berbeda dari orang lain yang lawan bicara ya gitu Pak. iya. Gitu Mm, sih Pak paling. mm. Tapi waktu itu udah minta maaf ke dia. Udah Pak, itu teman dekat saya kebetulan. Oh, Cuman salah paham doang itu. iya. Nah, teman deket aja masih salah paham, apalagi teman jauh. Iya. Ya, oke. Ada sebuah ini ya pelajaran berharga ya. Gini, kalau kita ingin komunikasi kita baik, ya itu
harus memposisikan semua yang ada di sekitar kita sebagai orang yang sangat berharga, ya, orang yang sangat kita cintai, kita sayangi, yang akan yang akan kita beri banyak manfaat untuk mereka. Belum tentu kita bisa ketemu lagi sama mereka, ya. Nanti Dextra misalkan, belum tentu suatu saat ketemu Karisma. Kalau Karisma udah balik ke Ambon, ya. Ya, makanya ketika masih bersama, ya harus saling menghargai, saling menghormati, saling support, ya, saling apa namanya membantu, begitu. Oke, ini eh, lagi-lagi kesalahan berbicara atau berkomunikasi itu akan menjangkiti kita kapanpun. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah ragu, ya, cepatlah meminta maaf manakala ya kita merasa kata-kata kita dipahami berbeda, gitu ya. Oke, bagus, Dextra, ya. Ya, kalau mau memposisikan orang lain, ya, itu sangat berharga, maka akan otomatis kata-kata kita akan terseleksi, ya, terseleksi agar tidak menyakiti hati mereka. Ya, seperti halnya eh, konsep persaudaraan, ya. Di dalam Islam itu ada konsep persaudaraan, ya. eh, Inna akdal ikhwati ka akdin nikahi, gitu ya. Kalau dalam bahasa agamanya, ya. Dari konsep bersaudara di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti orang yang melakukan akad pernikahan, gitu. Jadi itu bersaudara itu idealnya seperti itu. Tapi dalam hal hubungannya, ya, bukan secara biologisnya, ya, bukan maksudnya. Jadi maksudnya bersaudara itu adalah mampu memahami kekurangan orang yang berkomunikasi dengan kita, yang kita saudarain itu. Kita paham karakter dia, kita bisa memaafkan dia. Tidak boleh ada satu kata pun yang muncul dari mulut dia yang mampu menyakiti kita. Kita selalu memahami bahwa kata-kata itu tidak seperti yang kita persepsikan negatif, gitu ya. Ya, bahasanya mengambil manfaat dari sejuta keburukan pun, ya, itu ada manfaatnya, gitu. Mengambil alasan atau alasan kebaikan, ya, di saat orang-orang mungkin bilang itu buruk, tapi kita mampu mengambil manfaat kebaikannya, gitu ya. Contoh sederhana, ketika ada orang misalkan memaki-maki ke kita di depan umum, kemudian kita nggak membalas makian itu, kita diam, ya, kita paham bahwa itu adalah kata-kata nggak baik, nggak perlu eh, apa ya, direspon, ya. Kemudian ada teman kita bilang, lo gimana sih dimaki-maki diam aja, itu nggak sopan banget tuh orang. Tuh. Nah, kita bisa katakan, ya nggak apa-apa, dia lagi nggak sehat, ya, dia lagi emosi. Nah, itu dia lagi lupa bahwa setiap orang itu, ya, pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, itu pemahaman seperti itu maksudnya idealnya seperti hanya seorang suami memahami istrinya dan seorang istri memahami suaminya, gitu ya. Sehingga persaudaraan itu harus sepanjang masa, gitu. Maka ketika kita berkumpul atau bertemu orang, ya, jadi seakan-akan jadikan itu pertemuan terakhir, dan bisa jadi kita nggak ketemu esok hari, atau bisa jadi kita dalam waktu lama nggak ketemu, gitu. Saya kemarin, hmm, waktu aksi, ya, di gedung Kedubes Amerika, itu di kerumunan ribuan orang itu, tiba-tiba di samping saya ada yang nyalamin saya, ya, kemudian senang banget, ya, ngobrol, dan dia ternyata mahasiswa saya dulu tahun 2000,
12 gitu ya. Nah, sekarang udah 2026 gitu. Jadi senang banget. Saya juga senang gitu. Ya, dia cerita, makasih Pak, dulu begini begini begini. Oh ya, bisa diamalin kayak itu. Ya, iya bisa Pak, ini saya. Nah, gitulah ngobrol gitu. Ya, saya agak-agak lupa karena ya postur dia tambah berbeda kan, tambah besar. Ya, nanti 5-10 tahun lagi ketemu Dextra, bisa jadi kalau Dextra nggak sapa saya nggak tahu itu Dextra gitu. Ya, badannya tambah gagah, rambutnya tambah tambah panjang ya Dextra ya. Gitu ya. Uangnya tambah banyak gitu, tambah hebat, tambah bermanfaat. Jadi kalau Dexter nggak sapa, nggak ingetin saya, ya saya nggak tahu kalau itu Dexter gitu yang kita pernah belajar bersama di kelas. Ya, pernah curhat masalah komunikasi, pernah kita ngobrol bersama gitu. Maka jadikan kenangan-kenangan seperti ini kenangan yang membahagiakan kita, ya. Jangan sampai kita ah PT gua sama dia. Jadi nggak boleh begitu gitu. Ya, itu nggak ada manfaatnya. Kita jengkel sama orang itu nggak ada manfaatnya. Makanya haram menyimpan iri dengki di dalam hati itu nggak boleh. Ya, ya kita harus banyak pemaafan, harus eh, banyak sekali kita memaafkan dan kita tidak canggung untuk meminta maaf. Oke, Dextra, makasih. Ya, sukses selalu, Dextra. Ya Pak. Pak. Oke. Masih ada yang belum, sabar ya. Kita panggilkan yang namanya adalah eh, saudara nih, Muhammad Ikhwan. Nah, silakan Ikhwan. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, untuk kesalahan komunikasi pengalaman saya yang pernah saya alami adalah ketika saya memberikan arahan kepada pemuda di tempat saya tinggal pada saat mengadakan event tahunan. Pada saat itu saya diarahkan oleh ketua RW setempat untuk mengarahkan pemuda regenerasi saya untuk memimpin event tersebut. Namun berkemungkinan komunikasi yang saya sampaikan kepada junior saya itu tidak diterima sepenuhnya atau dibilang tidak dipahami sepenuhnya karena mungkin komunikasi saya itu mereka itu terlalu eh, tinggi mungkin bahasanya ya. Jadi dengan salah satu contohnya itu saya memberikan beberapa catatan ke mereka perihal persiapan-persiapan menjelang hari H bahkan sampai hari H. Namun mereka kira gagal untuk melakukan itu dengan cara yang telah saya arahkan. Mereka memilih dengan cara mereka untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi seperti itu Pak, kurang lebih Pak. Oke, ya, ya, oke. Terus ada eh, respon berikutnya apa? Habis itu mungkin ada kata-kata atau apa sikap gitu. Mungkin secara kata-kata nggak ada ya Pak, tapi sikap mereka itu seolah arahan dari saya itu tidak masuk akal, jadi mereka itu miskomunikasi lah, jadi sampai ke ketua RW itu seolah saya tidak membimbing gitu, karena cara yang saya ajukan ke mereka itu tidak masuk akal menurut mereka, padahal pun cara yang mereka lakukan adalah cara-cara yang saya sampaikan kepada mereka. Mungkin mereka salah tangkap aja gitu Pak mungkin. Oke. Ya. Nah, makanya dalam setiap perkuliahan itu di pertemuan pertama idealnya ada kontrak perkuliahan ya. Ya, kontrak perkuliahan itu penting. Ya, nanti mau kita bawa kemana nih perkuliahan ini gitu. Sama de eh, Ikhwan misalnya mau ngajar atau memberikan pelatihan itu
ya dari awal udah disampaikan. Nanti pelatihannya seperti ini. Kenapa kita buat seperti ini? Karena pengalaman saya dulu seperti ini. Dan ada beberapa cara untuk melakukannya. Ada begini, begini. Kita pilih yang seperti ini, gitu ya. Insya Allah kita coba yang seperti ini. Nanti kalau ada kesulitan, ya silakan langsung disampaikan. Jangan canggung. Jangan ini kita berusaha optimal. Persoalan nanti hasilnya seperti apa itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mempersiapkan dengan baik, gitu. Nah, seperti seperti itu sudah disampaikan belum waktu awal-awal melatih itu? Mungkin yang saya tangkap itu saya kurang memahami karakteristik mereka aja sih Pak. Kayak mereka itu menggunakan cara-cara yang lumayan formal. Seperti contohnya itu saya ngomong ke ketua acaranya bahwa ada hal-hal yang harus dipersiapkan dengan cara dicatat secara manual. Contoh pengeluaran pada syarat hari H itu, entah dari segi konsumsi ataupun hal-hal yang tidak terduga yang memerlukan uang, itu Anda selaku ketua acara harus mencatatnya, entah dari handphone ataupun dari kertas gitu yang harus si ketua acara ini bawa. Tapi si ketua acara ini menggunakan cara formal dengan menganggap bahwa acara tersebut adalah acara resmi yang beranggotakan sekretaris dan bendahara. Jadi si ketua acara ini menimpa tugaskan kembali kepada sekretaris dan bendahara untuk mencatat hal-hal tersebut. Itu akhirnya dengan kondisi di lapangan yang ada, ya akhirnya mereka agak sedikit ada miskom juga lah Pak gitu. Ada kesalahan juga akibat itu. Oke, ya terima kasih Evan. Ya, jadi terima kasih kembali Pak. Ya dalam berkomunikasi penting ya untuk menyampaikan tujuan kita apa, caranya seperti apa, nanti materinya apa, latihannya kapan misalnya. Ya, itu disampaikan bukan hanya pada peserta, tapi juga pada pemegang kebijakan, ya, yang terkait dengan mereka, gitu ya, RT misalkan atau RW, gitu ya, yang menentukan acara, gitu, misalnya. Jadi jangan kita berpikir mereka harus tahu dong, kita punya cara seperti ini, jangan begitu. Ya, tapi kita yang harus menyampaikan kepada mereka. Ya, menyampaikan gini loh, silakan kalau ada hal-hal yang disampaikan, kritik, saran gitu. Jadi kita harus terbiasa mendengar kritikan. Ya, terbiasa ya mempertimbangkan masukan gitu. Jadi jangan kemudian menganggap apa yang kita lakukan yang terbaik. Itu ya. Ya kalau ada masukan, wah itu pasti jelek tuh yang baik main ini gitu. Itu yang nggak boleh ya dalam komunikasi. Oke, makasih Ivan. Yang baik, terima kasih. Belum ada, ini ada berapa orang? Kita lihat ada 24 ya. 23 berarti ada yang nggak hadir. Oke, Rincani sudah tadi ya? Sudah, Pak. Ya, anak nomor 4 ya Rincani tadi ya? Lupa untuk keberapanya, Pak. Oh enggak, tadi cerita tadi yang ini ya, yang tengah-tengah tadi ya, adik kakak ya Rincani? Iya, saya Oh anak iya, tengah. anak tengah ya, oke. eh Siapa yang belum? Iva, belum ini Iva nih. Iva silakan Iva, Belum, Bapak. silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman semua, di sini saya akan menceritakan sedikit kesalahpahaman berkomunikasi saya. Dulu pas di SMA, saya punya teman cewek. Nah, saya tuh negur Pak yang kayak outfit dia tuh kayak nggak cocok gitu karena warnanya nabrak kan. Cuman saya mungkin ngomongnya tuh langsung kayak
nyindir gitu Pak, kayak langsung ngena hati dia gitu, mungkin dia nggak suka kan. Terus di situ dia posisinya langsung kayak ngambek, nggak teguran. Saya mikir, ini salah saya apa? Ternyata dari temen saya yang lainnya, dia bilang dia nggak suka kamu tegur gitu, katanya masalah outfit dia. Jadi eh saya di hari yang lain, di beberapa hari kemudian saya minta maaf ke dia Pak. Maksudnya maaf ya udah nyakitin hati kamu karena bilang outfit kamu nggak cocok gitu, warnanya nabrak gitu. Udah gitu aja sih Pak. Tapi udah aman kok Pak, sampai sekarang udah temenan. Alhamdulillah. Kuliah di Pas, Unira juga dia. enggak, pas SMA dulu Pak. Oh, sekarang di mana dia? Dia sekarang di apa ya, di Unsri, Universitas Sriwijaya. Oh, Palembang. Iya, di Palembang. Ya, ya, ya. Ya. Makasih Bapak. Sama-sama. Iva dari mana aslinya? Dari Kepulauan Bangka Belitung, Bapak. Iva. Iva ya. Dari Bangka Belitung. Nomor berapa Iva ya? Nomor 17 ya? Iya, nomor 17, Bapak. Iya, ini harusnya dari Bangka Belitung ya, nulis alamatnya ini Lenteng Agung ya, tulis. Iya, itu alamat asramanya, Pak. Ini berarti satu asrama di sini semua, Bangka Belitung. Iya, satu asrama ya, mahasiswi Bangka Belitung, satu asrama, Pak. Masya Allah. Kalau pulang berapa hari? Naik kapal. Kalau tadi Karisma 7 hari. Oh, kalau Iva berapa? Sehari, Pak. Oh, Tapi sehari. kalau untuk kapal itu kita udah disediain sama provinsi, jadi mudik gratis. Masya Allah. Kalau kuliah ada beasiswa nggak dari Bangka Belitung? Ada, Pak. Oh, Masya Allah. Ini Ada kita, asramanya juga gratis dari provinsi, Bapak. Masya Allah. Makanya yang beli sendiri ya? Iya, makanya. Kuliahnya juga dibiayai? Enggak, kalau biaya kuliah IVA enggak. Oh, iya, iya, iya. Oke deh. Ya, Makasih, makasih Iva. Bapak. Sama-sama. Oke, Iva sudah. Fitriani, adakah dia? Ada Pak. Aku Silakan. nungguin Pak dari tadi, nunggu dipanggil. Nunggu dari tadi ya. Sebentar ya Pak. Silakan. Ya, silakan Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menceritakan pengalaman salah paham saya. Jadi ini tuh ceritanya pada saat SMA Pak. Kedengeran kan ya Pak suaranya? Jelas. Oke, alhamdulillah. Jadi saya itu dulu punya sahabat deket, bisa dibilang deket banget, bahkan tiap hari main Pak. Terus pada saat itu ada di mana saya ngelihat dia tuh ternyata punya temen baru gitu Pak. Terus kayak lebih sering main sama temen yang barunya itu dibanding saya. Kan biasanya saya juga main tiap hari sama mereka, tapi ternyata mereka tuh lebih sering mainnya sama temen yang baru, dan saya juga udah jarang buat diajak main, ketemuan kayak gitu-gitu Pak. Terus kan di situ saya langsung kepikiran kayak salah saya apa gitu. Terus kayak kok tiba-tiba kayak dijauhin atau gimana. Nah di situ juga kan saya salahnya saya di situ, saya nggak langsung ngomong ke mereka kenapa mereka ngejauhin saya. Saya malah langsung berpikiran kayak apa dia marah ya sama saya atau gimana. Nah udah di situ kayak kita juga udah renggang gitu Pak hubungannya. Nah terus pas pada saat kelulusan udah mulai lah saya ngomong ke mereka kayak pas itu kenapa sih kalian kayak ngejauhin aku atau punya teman baru, kayak asik banget ya nggak diajak gitu kan. Jujur kayak sakit gitu Pak ngerasanya. Terus mereka tuh kayak langsung bilang enggak kok nggak ada yang marah sama kamu, emang
Mereka tuh kayak pengen cari temen yang lain juga, nggak yang harus saya gitu loh Pak. Jadi di situ kayak eh ya udah di situ jadi sadar kalau misalnya emang temen tuh nggak yang harus mainnya sama aku doang, jadi sama yang lain juga boleh gitu Pak. Jadi paling yang dapat saya pahamin tuh kalau misalnya saya ngerasa sesuatu, paling eh, saya harus ngomong langsung ke orangnya, jangan ditunda-tunda gitu, karena kan kita juga nggak tahu yang benernya gimana. Jadi itu saya ngikut ke pikiran saya aja, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, luar biasa ya, Fitriani. Menunda ngomong tuh jadi menyakitkan ya. Bener, Pak. Iya. Tapi alhamdulillah kok, Pak. Udah baikan, udah nggak yang gimana-gimana. Emang lagi pada sibuk kuliah sama kerja aja gitu. Tapi kalau ketemuan ada buat ngobrol-ngobrol, paling cerita-cerita dia di kampus gimana kayak gitu, Pak. Oke. Ya, jadi teman-teman, dari sekian banyak tadi yang menyampaikan, itu memang semua punya keunikan ya. Kita tinggal Anissa nih, ada dua Anissa. Anissa Oktaviani, Anissa Khairi, sama Bensa ya. Ya. Adakah semuanya? Ya. Ada Pak, ada. Ya. Siapa? Anissa dulu boleh. Anissa, Saya Pak. Anissa Khairi silakan. Setelah ini Anissa Okta. Oke. Sebelumnya saya ingin menceritakan tentang kesalahan saya. Eh, Tunggu Pak. Saya juga pernah berbuat salah sama orang tua, terutama karena nggak mau ngikutin arahan mereka. Terus eh waktu itu saya ngerasa pendapat saya itu paling benar, tanpa mikirin kalau sebenarnya itu mereka cuma pengen yang terbaik buat saya. Dari situ saya belajar buat lebih terbuka. Terus nggak terlalu egois dalam bersikap supaya ke depannya bisa jadi pribadi yang lebih baik. Waktu itu saya emang nggak pengen buat kuliah Pak, jadi saya pengen kerja dulu terus baru nanti kuliah. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Iya, iya. Jadi orang tua sering nasihatin ya. Iya Pak. Iya. Kalau dinasihatin orang tua, Anissa gimana? Maksudnya sikapnya atau perasaannya gitu? Diem aja Pak, dengerin apa yang diomongin. Mm-mm. Ada rasa penentangan nggak? Maksudnya nggak terima gitu. Ada yang nggak terima, ada yang gini gitu. Tapi diem nggak disampaikan gitu. Iya Pak, saya sebenarnya nggak terima, cuman ya udah lebih baik diem aja, nggak mau manjang juga. Iya. Contoh yang nggak diterima apa? Contohnya nih. Apa contohnya? Ya, yang tadi Pak, kayak saya tuh pengen kerja dulu, terus baru nanti kuliah, gitu. Mm-mm. Oh ya. Terus maunya gimana? Maunya Anissa. Tadi kan kurang terima tuh kalau dibilang nanti kerja dulu baru kuliah gitu. Atau gimana tadi? Ya, saya mau kerja dulu, terus nanti kuliah, pakai uang sendiri gitu loh Pak, jadi nggak mau ngebebanin orang tua gitu. Terus kata orang tua gimana? Kalau menurut versi orang tua disuruh kuliah dulu. Iya, soalnya kan zaman sekarang katanya kalau nggak ada gelar tuh nggak bisa Oh kerja. ya. Oke. Itu Pak. Nah, jadi sekarang jadinya kuliah dulu ya. Iya Pak. Oke. Jadi kalau melihat teman-temannya yang kerja sambil kuliah itu kira-kira bebannya berat mana? Berat Anissa atau mereka? Kalau dilihat, dengar dari cerita temen yang kerja sambil kuliah juga
berat mereka sih. Jadi ternyata mengikuti orang tua lebih enak ya, lebih ringan gitu. Nggak eh, nggak terlalu berat gitu ya. Jadi itulah sikap kepada orang tua. Kepada orang tua itu setiap nasihat kebaikan tidak ada alasan kita untuk menentangnya. Meskipun nggak cocok, kita diem aja. Tapi diam kita bukan nggak terima, diam kita doa. Di dalam hati kita doa ya Allah, ya ya berikan kemudahan gitu. Jadi kalau misalkan Anissa dibilangi gitu sama orang tua, ya Anissa padahal pengen kuliah, pengen kerja dulu baru kuliah, itu yang muncul harusnya meskipun nggak terima, ya Allah sehatkan orang tua saya, ya Allah panjangkan umurnya, ya mudahkan saya untuk memenuhi harapan beliau, disuruh kuliah dulu baru kerja, meskipun saya sebenarnya nggak ingin membebani mereka gitu. Nah itu diobrolin tuh di dalam hati tuh, gitu. Diobrolin. Insya Allah dari situ akan muncul ya kalau bahasa apa ya eh, bahasa tasawufnya itu ada muncul keberkahannya, ada keberkahan, ada kemudahan gitu. Oke ya, Anissa, bagus. Ya, berikutnya ada Anissa Oktavia. Silakan Anissa Oktavia. Nih, ada Anissa Oktavia nih. Anissa Oktavia nih ada. Ada, Pak. Silakan Anissa. Panggilannya Nisa, Okta atau nih? Nisa, Pak. Oh, Nisa. Kalau yang Khairi apa panggilannya? Ica, Pak. Ica. Ya, iya, ya, biar nggak salah saya. Jadi Anissa Khairi panggilannya Ica. Anissa Oktaviani panggilannya Nisa ya. Oke. Oke, silakan Nisa. Nisa, silakan. Anissa Oktaviani, silakan. Oh, oke, Pak. Oke. Yuk. Jadi waktu itu tuh saya lagi ngobrol sama teman saya. Nah, awalnya tuh kita ngobrolnya biasa aja. Cuma dia makin lama tuh kayak malah cerita masalah dia. Cuma respon saya malah kayak, ah gitu doang lebay banget sih gitu. Nah, di situ dia ternyata malah sakit hati sama omongan saya, Pak. Malah tersinggung. Cuma saya mikirnya itu ya biasa aja gitu. Ada permintaan maaf nggak? Sampai sekarang belum ketemu sama orangnya lagi. Oh. Oh, tapi satu angkatan sekolahnya. Enggak, di rumah. Oh, di rumah. Ya, dia kuliah. Enggak, Hmm. kerja. Oh, kerja. Ya, nanti kalau ketika ketemu, emang nggak punya nomor WA-nya. Enggak, blokir-blokiran. Kasihan banget blokir-blokiran. Iya, iya, iya. Iya, iya begitulah. Kadang-kadang salah komunikasi menyebabkan blokir-blokiran. Ya. Iya, Nah, ketika nggak ada jalan untuk berkomunikasi lagi, maka Nisa bisa doa pada Allah, ya Allah perbaiki hubungan kami. Ya, dalam hati juga nggak apa-apa. Ketika kita ingat dia, misalkan langsung ya Allah perbaikilah, maafkan, berikanlah eh, kemudahan saya untuk memaafkan dan berikanlah kemudahan dia untuk memaafkan kesalahan saya. Tuh, meskipun mungkin eh, dia salah, nggak masalah. Yang penting kita memaafkan dia. Kalau orang memaafkan itu sehat, lebih sehat, gitu ya, insya Allah. Alhamdulillah. Begitu ya Nisa ya. Oke, makasih Nisa. ya Pak. Sama-sama Pak. Ya, berikutnya ada Bensa. Ada Bensa?
Mana Bensa? Bensalina? Nggak ada ya? Bensalina ada kah? PPS Sir G ini siapa? Bukan Bensa ya? Ya, Giano. Giano Warman, silakan Giano. Iya Pak, Giano, iya Pak. silakan. Eh, langsung dimulai ya Pak. Oh iya dong. Udah nunggu dari tadi ya, Giano. Jadi Mm-mm. iya Pak, Iya. hujan Pak, sinyalnya kurang Oh, bagus. enggak. Sekarang udah reda kan di sana? Masih gede Pak. Oh, Masya Allah. Tapi jelas kok di sini. Lanjut. Oh iya Pak. Jadi Bisa on cam nggak nih? bisa Pak. Ya, di on camin ya, biar jelas. Oke, Iya silakan Pak. Bensa. Bensa, Giano. Jadi tuh sekitar dua. Tapi di sini nggak ada yang salah sih Pak dari miskomunikasinya. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Di awal doang. Jadi tuh sekitar 2 tahun yang lalu saya ketemu teman SMP saya. Hmm. Pas ketemu itu cuman tegur sapa doang, nggak sampai tukeran kontak atau nomor telepon kan. Hmm. Nah, jadi ketika saling nyapa tuh akhirnya udah jalan begitu aja karena kan ketemunya juga di jalan. Hmm. Saya sempat kepikiran mau ngadain reuni sama teman-teman SMP, cuma nggak jadi karena emang Hmm. nggak punya kontak teman-teman SMP pada saat itu kan. Hmm. Nah, terus belum lama kemarin sekitar 6 bulan yang lalu akhirnya ketemu lagi tuh Pak. Hmm. Setelah pulang main kan, setelah ketemu saya tukeran nomor kontak, akhirnya ngerencanain tuh buat ngejalanin reuni tuh di Taman Mini. Hmm. Nah, yaudah akhirnya jadi tuh Pak lancar acara reuninya. Ya, Alhamdulillah. Karena kan udah lama juga tuh, udah 7 tahun lebih nggak ketemu. Iya. Jadi ceritanya gitu sih Oke. Pak. Oke, luar biasa. Sukses selalu, Kiano. Iya Pak. Nah, jadi memang hmm, kalau kita obrolin pada Allah di dalam hati kita. Misal tadi kan Kiano eh, nyesel nggak dapat nomornya, belum nyatet nomornya gitu. Tapi kalau kita obrolin, nanti akan dikasih kesempatan, ya tiba-tiba ketemu dan tiba-tiba kemudian kita bisa mencatat nomor handphonenya gitu. Nah, sebenarnya kalau bahasa kita tiba-tiba ketemu tak sengaja, itu bahasa manusia. Tapi sebenarnya semuanya atas rencana Allah. Jadi Allah udah rencanakan kalau dalam ajaran Islam itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi kita sampai Zoom sampai selama ini nggak putus-putus karena premium akunnya itu juga udah tercatat gitu. Kita tinggal menjalani nih gitu. Ya menjalankan kegiatan perkuliahan kita. Ada yang sharing cerita bagaimana memendam ya rasa tidak nyaman sampai berhari-hari gitu ya. Ya gara-gara Iya nggak Pak. cepet ya Fitriani nggak cepet ngomong gitu ya. Akhirnya jadi nggak nyaman aja. Ya jangan kalah sama AI kita ya. AI aja cepet sekali. Kita ngobrol apa, tanya apa, langsung dijawab. Gitu ya. Oke, makasih Giano. Ya, Iya Pak, sama-sama. ya, oke. Sekarang siapa nih yang belum? Benca sudah ada kah? Ada yang belum saya panggil selain Benca? Sudah semua ya. Yahya sudah, Ikhwan sudah, Alif sudah, Az-Zahra. Az-Zahra sudah belum tadi? Az-Zahra belum nih. Az-Zahra Ainur Rahmah. Az-Zahra silakan Az-Zahra. Az-Zahra silakan. Zahra tuh Laili sudah. Az-Zahra belum.
Zaro adakah? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Ada akunya, nggak ada suaranya. Halo Azharo. Assalamualaikum. Azhara. Oke, koneksinya mungkin ya. PBSIRG ini siapa? Ada yang tahu kah? Apakah Bensa? Borbir ya? Ya. Eh, ada Bensa? Nggak ada. Oke teman-teman, sepertinya sudah semua ya. Ada yang belum Bensa sama Azahra. Ini. Tapi Azahra belum ada balasan suara nih. Ya. Halo, apakah Bensa masih bisa mendengar? Nggak ada ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi insya Allah di offline nanti hari Selasa ya, pekan depan. Semoga panjang umur, sehat, bermanfaat. Ya, apa yang kita lakukan hari ini ya menjadi ilmu-ilmu baru, dapat pengalaman-pengalaman baru dari teman-teman semua. Ya, dan itu sangat bermakna sebenarnya. Ya, hal-hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Menjadi public speaker, menjadi pembicara publik, menjadi orang yang populer karena kata-katanya hebat, dahsyat, itu eh, biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil, bagaimana bersaudara, bersahabat, berteman, ya, sayangi mereka, jangan lukai hati mereka, ya, anggap mereka semua yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang sangat berharga, ya, meskipun ada kata-kata yang kata orang menyakiti hati kita, tapi kata kita enggak, itu bumbu-bumbu sedap karena kecintaan dia pada kita, ya. Kata orang dia enggak perhatian pada kita, kata kita enggak, dia lagi sibuk, nggak sempat ya untuk memperhatikan kita, gitu. Ya, kata orang dia sering mengkritik kita, benci kita, kata kita enggak. Dia sebenarnya sangat sayang, cuman caranya dengan kritik yang pedas, gitu ya. Nah, cara-cara seperti itulah yang akan membuat positif, membuat kita ini semakin bermanfaat, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita. Kita semakin sehat, ya semakin bisa memahami ya apapun yang terjadi dan akan mengantarkan kita pada kesuksesan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang berhasil, yang sukses akan mengantarkan kita memiliki kemampuan berretorika yang baik. Insya Allah. Oke, kita tutup dengan doa, tapi kita print screen dulu. Ya, silakan on cam semuanya. Tadi ketika on cam masih kelihatan kerudungnya saja atau lampu yang gelap yang di atas remang-remang. Nah, sekarang silakan ditampakkan wajahnya. Ya. Kak, maaf, aku nggak bisa on cam. Ini cuma abu-abu doang, tapi kameranya udah nyala. Oh, Anissa ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nyala juga kelihatan dari sini ketika Anissa bicara ada kuning-kuningnya nyala. Oke, nggak apa-apa Anissa. Mungkin ada kesalahan teknis ya. Nggak apa-apa. Kita oke, sudah siap semuanya. Hanif, udah alhamdulillah. Kiano, oke semuanya ya. Tinggal Anissa karena ada kesalahan tadi. Mungkin ada yang kurang tepat ya. Nanti diperbaiki insya Allah. Ya, Azara sama PPSRIG nih. PPSIRG yang belum muncul ya. Oke, kita print screen dulu. Lihat ke depan. 3, 2, 1. Oke. Kita cek di WA kita. Alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih ya sudah mau berbagi dan mohon maaf kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan-kesalahan kata, semuanya adalah manusia biasa yang terus belajar untuk menjadi yang terbaik, bermanfaat untuk semuanya, bukan hanya diri kita, orang tua kita, tapi juga teman-teman sahabat-sahabat kita yang luar biasa di kanan kiri kita. Terima kasih, jazakumullah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.